Balik ke Fadu hari ini, hubungan Fasan dan keluarga merenggang. Abhishek datang ke rumah Madan Singh untuk menterapi kaki Varun. Abhishek bertanya pada Varun apakah dia ingin bermain sepak bola dan kriket. Varun mengatakan jika dia akan memainkannya setelah kakinya sembuh. Abhishek menyukai semangat Varun. Kemudian Asa datang membawakan susu untuk anak-anak. Saat Asa ingin pergi, Abhishek menahannya dan mengatakan tetap di sini agar Varun merasa tidak takut. Abhishek mulai melatih Varun berjalan. Di Mumbai, Jagdish pulang. Dia melamun seperti memikirkan sesuatu. Gauri bertanya padanya. Jagdish mengatakan jika besok adalah ulang tahun Sumitra. Jagdish mengatakan jika hal yang biasa dia lakukan dulu adalah tidur bersama ibunya karena ketika ibunya terbangun, orang yang pertama mengucapkan selamat adalah dirinya. Jagdish merasa sedih karena tidak bisa melakukan itu. Kemudian Gauri memberikan ide untuk Jagdish. Gauri mengatakan jika dia tidak bisa mengucapkan secara langsung maka dia bisa memberikan kartu ucapan. Jagdish setuju dengan ide Gauri. Mereka merasa senang. Asa berada di kuil. Dia mengingat tentang sikap dan perlakuan Madan Singh padani. Kemudian Abhishek datang. Dia mengatakan jika seharusnya orang yang datang ke kuil harus dengan muka bahagia bukan dengan muka sedih. Abhishek bertanya pada Asa, namun dia tidak menjawabnya. Lalu Asa ingin pergi ke sekolahan Anandi. Abhishek menawarkan tumpangan pada Asa. Namun Asa menolak, dia mengatakan ingin berjalan kaki. Abhishek juga ingin ikut, dia beralasan supaya bisa berbaur dan lebih akrab dengan warga. Di Mumbai, Gauri memberikan kartu ucapan untuk Sumitra pada Jagdish. Jagdish merasa terharu. Dia mengatakan bahwa akan mengirimkannya dengan paket cepat sehingga bisa segera diterima keluarganya. Ketika Jagdish keluar, Gauri mengambil fotonya bersama Jagdish. Dia menuliskan jika seorang ibu akan senang jika melihat anaknya bahagia. Gauri tersenyum licik. Dia sengaja mengirimkan foto itu untuk membuat Sumitra menyadari kekalahannya. Nandu sedang bermain dengan melempar boneka dengan bola bersama teman-temannya. Nandu berhasil melemparnya dan mendapatkan 3 poin. Kemudian giliran Sohan yang melempar. Sohan harus mendapatkan nilai 4 poin untuk mengalahkan Nandu. Namun saat Sohan berlari, Nandu menghalanginya dengan kakinya hingga Sohan terjatuh. Nandu pun merasa puas dengan itu. Di sekolah Anandi, Asa dan Abhishek datang. Abhishek mengatakan jika dia memaksa ikut karena dia ingin melihat sekolahan. Anandi tersenyum melihat Asa, kemudian Anandi menceritakan perjuangan Asa dari perubahannya dan melanjutkan sekolahnya. Anandi mengatakan jika Asa patut untuk dijadikan motivasi. Tiba-tiba Abhishek juga mengatakan jika Asa sangat cantik. Keduanya saling melihat dan merasa malu. Anandi tersenyum. Kembali ke Nandu. Sohan mengadukan perbuatan Nandu pada orang tuanya. Namun Nandu tidak mau mengakuinya sehingga memicu perkelahian antara Nandu dan Sohan. Ibu Sohan melerai mereka hingga Nandu terjatuh dan tangannya terluka. Teman-teman Nandu yang mengetahui kejadian sebenarnya kecewa dengan Nandu. Mereka mengancam tidak mau bermain dengan Nandu lagi. Mereka pergi. Nandu pulang sambil menangis. Namun di perjalanan dia bertemu ayah dan ibunya. Fasan dan Gehna bertanya apa yang terjadi padanya. Namun Nandu berbohong dengan mengarang cerita seolah Sohan yang salah. Mendengar cerita dari Nandu, kemudian Fasan dan Gehna melabrak ke rumah orang tua Sohan. Orang tua Sohan yang bernama Rameswar menceritakan kejadian yang sebenarnya namun Fasan tidak mempercayainya karena berbeda dengan cerita Nandu. Rameswar mengatakan jika seharusnya Fasan tidak terlalu dalam ikut campur dengan masalah anaknya. Namun Fasan berteriak padanya dan mengancam akan memecatnya dari pekerjaan dan tidak akan membayar gajinya. Fasan pun pergi. Fasan dan Gehna pulang ke rumah. Semua orang kaget melihat tangan Nandu diperban. Mereka bertanya apa yang terjadi. Fasan menceritakan semuanya. Byron mengatakan jika seharusnya orang tua tidak ikut campur dan membiarkan anaknya menyelesaikan masalah mereka sendiri. Fasan mengatakan bahwa dia sangat kecewa pada Rameswar lalu memecatnya dan tidak akan membayar gajinya. Gehna setuju dengan keputusan Fasan. Byron mengatakan jika Fasan tidak harus bertindak berlebihan seperti itu. Anandi pun juga setuju dengan Byron. Anandi mengatakan karena mereka tidak tahu kejadian sebenarnya.
Anandi juga mengatakan jika kemungkinan Nandu juga bersalah dalam hal ini. Tapi dengan mendukungnya secara berlebihan maka Nandu akan bertindak bebas karena mendapatkan dukungan dari orang tuanya. Gehna pun tersinggung dengan perkataan Anandi. Gehna yakin jika Nandu tidak bersalah dan mengatakan bahwa Nandu adalah putranya dan dia akan selalu membela putranya apapun yang terjadi. Anandi kaget dan sedih mendengar perkataan Gehna. Di malam hari, Nandu mengeluh tentang perbannya yang sakit dan gatal. Fasan mengatakan mengapa Byron dan Anandi tidak membela mereka. Fasan berjanji akan melakukan apapun yang terbaik untuk Nandu. Di pagi hari alarm berbunyi. Byron dan Sumiter bertanya-tanya siapa yang memasang alarm. Anandi berada di kuil rumah. Byron dan Sumitra menemuinya. Anandi mengatakan jika hari ini adalah hari istimewa bagi Sumitra karena dia berulang tahun hari ini. Byron lupa akan hal itu. Anandi menyuruh Sumitra untuk meminta hadiah yang besar lada Byron karena dia telah melupakan hari ulang tahun istrinya sendiri. Semua orang tertawa. Anandi meminta mereka bersiap untuk pergi ke kuil. Kemudian Anandi pergi ke kamar Fasan dan Gehna untuk mengajaknya ke kuil. Namun Fasan menolak dengan alasan tangan Nandu sedang sakit dan mereka harus menjaganya. Anandi sedih dengan sikap Fasan dan Gehna. Dia pergi. Anandi menemui Byron dan Sumitra. Dia mengajak mereka pergi, namun Byron bertanya tentang Fasan dan Gehna. Anandi memberikan alasan jika Nandu sangat kesakitan dan tidak mau jauh dari Gehna jadi mereka tidak bisa ikut. Mereka pun pergi. Di Mumbai, Jagdish dan keluarganya sedang makan. Jagdish bertanya-tanya apakah suratnya sudah dikirim dan sudah sampai atau belum. Ibu Gauri mengejek Jagdish dengan mengatakan jika seharusnya dia tidak perlu mengirim kartu ucapan karena Sumitra juga tidak bisa membacanya dan sebaiknya Jagdish mengirimnya baju. Jagdish nampak kesal dengan perkataan mertuanya itu. Jagdish mengatakan jika ibunya bisa membaca dan Anandilah yang mengajarinya. Jagdish pun pergi. Gauri berpikir jika dia sudah susah payah memperbaiki hubungannya dengan Jagdish, tapi ibunya malah menghancurkannya. Kemudian Gauri menemui Jagdish di kamar dengan membawa makanan. Gauri mengatakan jika Jagdish tidak makan maka dia pun juga tidak akan makan. Berarti bayi mereka juga tidak makan. Jagdish terdiam. Lalu Gauri berbicara pada Jagdish dengan kata-kata manisnya. Jagdish pun tersenyum lalu mereka makan bersama. Gauri memikirkan tentang orang tuanya yang tinggal bersama mereka dan tentang privasinya dengan Jagdish. Dia berencana menyuruh orang tuanya kembali ke kampung. Gehna menerima paket, lalu dia memberikannya pada Sumitra tanpa mengatakan apapun. Gehna pergi. Sumitra melihat surat tersebut dari Jagdish. Anandi bertanya pada Sumitra. Sumitra mengatakan jika banyak yang telah berubah. Dan hubungan antara ibu dan anak pun juga telah berubah. Kemudian Sumitra membaca kartu ucapan dari Jagdish. Dia merasa terharu. Kemudian Sumitra melihat foto dan membaca tulisan di belakangnya. Sumitra teringat akan tantangannya dengan Gauri. Pramesan datang ke rumah Singh. Dia menagih gajinya. Fasan tidak mau membayarnya dan bersikap kasar. Pramesan mengancam akan membawa kasus mereka ke sidang Dewan Desa. Mendengar semua itu Byron meminta Fasan untuk memberikannya namun Fasan menolak dan mengatakan jika Anandi yang akan memutuskannya. Kemudian Prameswar menemui Dewan Desa. Dia meminta keadilan. Prameswar menceritakan semua kejadiannya. Prameswar mengatakan walaupun ada anggota desa yang merupakan keluarga Fasan namun dia mengharapkan keadilan baginya. Tak lama Anandi pun datang. Anandi mengatakan jika dia mengerti perasaan Prameswar namun Anandi meminta sebaiknya masalah sekecil ini diselesaikan secara baik-baik dan kekeluargaan. Prameswar mengatakan mungkin bagi mereka ini kecil, tapi tidak baginya karena selain tidak mendapatkan gaji terakhirnya dia juga kehilangan pekerjaannya. Anandi terdiam. Fasan pulang ke rumah. Dia meminta untuk diambilkan air minum. Anandi ingin pergi namun Fasan menghentikannya. Tak lama Gehna datang membawakan minum. Di sini Fasan dan Gehna telah menunjukkan sikap egois pada keluarganya. Byron meminta Fasan untuk menyelesaikan masalah ini secara baik-baik. Namun Fasan menolaknya dan mengatakan jika Anandi sebagai kepala desa tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah ini. Fasan dan Gehna pun pergi.